Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niki Liana dengan nomor NIM 2504004. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas atau materi tentang ilmu alamiah dasar guna melengkapi tugas mata kuliah ilmu alamiah dasar, ilmu budaya dasar, dan ilmu sosial dasar. Yang terhormat Bapak Ahmad Habibi, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah ilmu alamiah dasar, ilmu budaya dasar, dan ilmu sosial dasar. Di video ini, saya tidak akan hanya membahas sebuah mata kuliah, tetapi saya akan membuka jendela menuju pemahaman terdalam manusia tentang realitas atau ilmu alamiah dasar. Mungkin banyak dari kita menganggap bahwa ilmu alamiah dasar itu hanyalah mata kuliah umum yang wajib dipelajari. Padahal, mata kuliah inilah yang sesungguhnya menjadi arsitek utama di balik semua teknologi medis dan bahkan filosofi modern. Ilmu alamiah dasar ini memberikan kita kacamata ilmiah untuk menganalisis sebuah fenomena. Sebelum masuk ke pembahasan, mengapa sih ilmu alamiah dasar itu penting untuk kita pelajari? Salah satunya yaitu sebagai landasan, atau ilmu alamiah dasar itu memberikan dasar bagi mahasiswa untuk memahami suatu fenomena alam. Yang kedua yaitu sikap ilmiah, atau dapat membentuk sikap objektif, kritis, dan tidak mudah percaya tahayul, serta menghargai kebenaran ilmiah. Yang ketiga, dalam konteks kehidupan atau menghubungkan ilmu alamiah dengan pengetahuan kehidupan sehari-hari dan masalah lingkungan. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian ilmu alamiah dasar. Pada dasarnya, ilmu alamiah dasar itu merupakan ilmu pengetahuan alam atau natural science yang mempelajari gejala-gejala alam sebagai konsep awal dari prinsip dasar yang bersifat umum. Tujuan utamanya yaitu untuk membentuk pola pikir dan memberikan wawasan yang luas tentang alam semesta, seperti asal-usul kehidupan, bumi, dan lain sebagainya. Selain itu, ilmu alamiah dasar juga membantu untuk memahami fenomena alam dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ilmu alamiah dasar juga menjadi landasan manusia agar dapat berpikir logis dan berpikir kritis. Pembahasan yang kedua yaitu ada ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Ruang lingkup ilmu alamiah dasar mencakup studi tentang fenomena alam semesta, bumi, dan kehidupan. Mata kuliah ini juga membahas konsep-konsep dasar seperti alam semesta dan tata surya. Seperti yang lainnya, yaitu asal mula kehidupan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan wawasan yang luas kepada mahasiswa. Nah, cabang utama ilmu alamiah dasar yaitu ada 4, yakni yang tertera ada fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi, antariksa atau geoscience. Adapun beberapa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan cabang ilmu alamiah dasar yaitu yang pertama yaitu fisika. Fisika, cabang ilmu ini menjelaskan bagaimana benda bergerak, berinteraksi, dan energi bekerja. Contohnya seperti pada saat kita menyalakan lampu. Pada saat kita menyalakan lampu, ada prinsip elektromagnetisme yang memungkinkan arus listrik mengalir dan menghasilkan cahaya. Contoh yang lainnya, pada saat kita mengendarai sebuah kendaraan, terdapat hukum Newton tentang gerak seperti pada saat mobil mengerem. Terdapat prinsip gaya gesek pada ban. Contoh lainnya juga pada saat kita memasak air. Pada saat kita memasak air, terdapat konsep perpindahan panas
yang memanaskan air hingga mencapai titik didih. Cabang ilmu alamiah dasar yang kedua yaitu kimia. Cabang ilmu ini mempelajari komposisi atau struktur sifat dan perubahan materi. Contohnya seperti pada saat kita mencuci pakaian, terdapat reaksi kimia antara deterjen atau zat aktif permukaan dengan noda dan air untuk mengangkat kotoran dan menjadikan pakaian menjadi bersih. Contoh lainnya pada saat kita bernapas, proses di mana kita menghirup oksigen atau O2 dengan mengeluarkan sebagai karbon dioksida atau CO2 setelah terjadi metabolisme di dalam tubuh. Contoh lainnya juga karat yang terjadi pada besi atau yang sering kita temui. Itu terjadi karena adanya reaksi oksidasi antara logam besi dengan oksigen dan air yang membentuk sebuah karat. Cabang ilmu alamiah dasar yang ketiga yaitu ada biologi atau makhluk hidup dan proses kehidupan. Pada cabang ilmu ini berfokus pada makhluk hidup, contohnya seperti pencernaan makanan. Pada pencernaan makanan terdapat proses metabolisme yang kompleks di dalam tubuh di mana enzim dan asam memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Contoh lainnya yaitu pada pertumbuhan tanaman. Terdapat proses fotosintesis di mana tanaman menggunakan sinar matahari, air, dan CO2 atau karbon dioksida untuk membuat makanannya sendiri dan menghasilkan oksigen. Cabang ilmu alamiah dasar yang keempat yaitu ilmu bumi dan antariksa atau geoscience. Cabang ilmu ini mempelajari ilmu dan alam semesta. Contohnya seperti ramalan cuaca yang memanfaatkan ilmu meteorologi untuk memahami pergerakan pada massa udara, tekanan, dan kelembaban untuk memprediksi hujan atau panas. Contoh lainnya seperti pada pasang surut air laut, yaitu dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan dari bulan dan matahari. Nah, untuk materi yang umumnya dipelajari dalam ilmu alamiah dasar yaitu ada 5. Yang pertama, perkembangan pola pikir manusia. Yang kedua, mitos dan rasional. Yang ketiga, bumi dan alam semesta. Yang keempat, asal mula dan perkembangan makhluk hidup. Yang kelima, hubungan antara sains dan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya paparkan tentang materi ilmu alamiah dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.